menjelaskan materi dari persamaan diferensial biasa atau ODE dan simulasi konseptual. Kami yang meranggotakan, saya Muhammad Haikal Karim. Saya Harlani Nufyadi. Saya Indah Nadira. Jadi kami akan mengambil kasus 2 yaitu penyebaran berita hoax di jaringan sosial kampus. Dan kasus 5 sistem pendingin terminal CPU komputer overlock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlani Nufyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Kalkulus dengan judul Persamaan Diferensial Biasa atau OD dan Simulasi Konseptual. Pada dalam proyek ini kami membahas dua studi, yaitu yang pertama ada model A, kasus kedua yaitu penyebaran berita hoax di jaringan sosial kampus menggunakan model pertumbuhan logistik. Selanjutnya yaitu model B, kasus kelima yaitu sistem pendinginan termal CPU menggunakan hukum pendinginan Newton. Sebelum masuk ke studi kasus, lebih dahulu kami menjelaskan konsep dasar yang digunakan yaitu Ordinary Differential Equation atau ODE. ODE merupakan persamaan matematika yang melibatkan suatu fungsi dan turunannya terhadap satu variabel bebas, biasanya waktu. Secara sederhana, ODE digunakan untuk menggambarkan perubahan suatu sistem dari waktu ke waktu. Contohnya, pertama yaitu perubahan jumlah populasi, yang kedua perubahan suhu suatu benda, yang ketiga perubahan penyebaran informasi. Dalam proyek ini, ODE digunakan karena kedua kasus yang dibahas memiliki perubahan terjadi secara kontinu terhadap waktu. Selain penjelasan secara analitik, kami juga menggunakan metode numerik yaitu metode Euler untuk mendapatkan pendekatan solusi menggunakan komputer. Kami dari kelompok 6 yaitu beranggotakan yaitu Harlani Nufyadi, Indah Nadira, dan Muhammad Haikal Karim. Ini untuk model A dengan kasus kedua. Latar belakangnya yaitu penyebaran informasi pada jaringan sosial dapat mengalami pertumbuhan yang cepat termasuk penyebaran berita hoax di lingkungan kampus. Untuk memahami pola penyebarannya diperlukan model matematika yang dapat menggambarkan perubahan jumlah mahasiswa yang terpapar dari waktu ke waktu. Pada kasus ini digunakan persamaan diferensial logistik karena penyebaran tidak dapat meningkat tanpa batas dan memiliki kapasitas maksimum populasi. Selanjutnya, analisis teoritis dan solusi analitik. Penyebaran berita hoax pada jaringan sosial kampus dimodelkan menggunakan persamaan diferensial logistik. Model ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan jumlah mahasiswa yang terpapar dengan mempertimbangkan batas maksimum populasi. Model persamaannya dengan rumus tersebut, PT yaitu sama dengan jumlah mahasiswa yang terpapar hoax, R sama dengan laju penyebaran 0,4 per hari, K sama dengan kapasitas maksimum 5.000 mahasiswa, P0 sama dengan jumlah awal mahasiswa terpapar 10 mahasiswa. Persamaan tersebut termasuk OD, OD1, persamaan diferensial separabol, solusi umum dan solusi khusus. Selanjutnya, penyelesaian dilakukan menggunakan metode integrasi untuk mendapatkan solusi eksak. Solusi eksak itu digunakan sebagai acuan untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang terpapar pada waktu tertentu. Solusi khusus digunakan untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang terpapar pada waktu tertentu menjadi pembimbing terhadap hasil simulasi numerik. Solusi eksak menunjukkan pola pertumbuhan yang meningkat kemudian melambat saat mendekati kapasitas maksimum. Simulasi numerik metode Euler. Metode Euler digunakan untuk mencari pendekatan solusi dengan membagi waktu menjadi beberapa langkah kecil. Dengan rumus tersebut, parameter simulasi K sama dengan 5.000, R sama dengan 0,4, P0 sama dengan 10, H sama dengan 0,5, jumlah iterasi sama dengan 30 langkah. Metode Euler menghitung perubahan jumlah mahasiswa secara bertahap berdasarkan nilai sebelumnya. Hasil simulasi dan grafik. Grafik perbandingan metode Euler dan solusi eksak bisa kalian lihat dengan
dengan grafiknya itu terus naik gitu. Analisisnya itu jumlah mahasiswa terpapar meningkat seiring waktu, pertumbuhan berlangsung secara cepat pada awal simulasi. Pertumbuhan bisa dilihat mulai melambat karena adanya batas kapasitas maksimum. Hasil metode Euler mendekati solusi eksak dengan sedikit perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Karim. Di sini saya akan menjelaskan analisis galat dari modul kasus 2-nya. Jadi, error analisisnya di sini nih pengujian dilakukan dengan melihat pengaruh ukuran langkah atau step size terhadap akurasi. Jadi, hasil analisisnya H kecil, saat dia H kecil, hasil simulasinya lebih mendekati solusi eksak. Lalu galat yang dihasilkan lebih kecil. Dan sedangkan saat H-nya besar, penyimpangan terhadap solusi eksak semakin besar. Dan galat mengalami akumulasi pada setiap iterasi. Kesimpulannya, semakin kecil ukuran langkah, semakin tinggi tingkat akurasi metode Euler. Lalu ada refleksi konsep komputasi. Yang pertama ada integral. Digunakan untuk memperoleh solusi eksak dari persamaan diferensial. Lalu dia mengakumulasi perubahan jumlah mahasiswa secara kontinu. Lalu ada simulasi numerik. Dia mengubah model kontinu menjadi bentuk diskrit. Lalu metode Euler menghitung perubahan populasi secara bertahap. Metode Monte Carlo. Jadi, metode ini menggunakan probabilitas dan bilangan acak dalam simulasi. Lalu dia berbeda dengan Euler yang bersifat deterministik. Jadi kesimpulannya, persamaan logistik mampu menggambarkan penyebaran berita hoaks pada jaringan sosial kampus. Lalu, solusi analitik memberikan nilai acuan untuk dibandingkan dengan simulasi. Lalu, metode Euler dapat digunakan untuk pendekatan solusi numerik. Dan yang terakhir, akurasi simulasi dipengaruhi oleh ukuran langkah yang digunakan. Lalu ada model B atau model B ini kami mengambil kasus 5, yaitu sistem pendingin thermal CPU computer overclock. Latar belakangnya, perubahan suhu merupakan fenomena perpindahan panas yang sering terjadi dalam berbagai sistem, termasuk perangkat elektronik seperti CPU komputer. Lalu, pada kondisi overclocking, CPU bekerja dengan beban lebih tinggi, sehingga menghasilkan panas yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan model matematika untuk memahami proses pendinginan perubahan suhu terhadap waktu. Lalu, model yang digunakan adalah hukum pendingin Newton, yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih suhu benda terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, melalui persamaan diferensial, perubahan suhu CPU dapat dianalisis secara analitik maupun numerik menggunakan metode Euler untuk memperoleh pendekatan solusi. Analisis teoritis dan solusi analitiknya. Jadi di sini proses pendinginan CPU dapat dimodelkan menggunakan hukum pendingin Newton. Model ini menjelaskan suhu suatu benda terhadap waktu berdasarkan suhu benda dengan lingkungan. Persamaan modelnya adalah dt per dt sama dengan min K dalam kurung T kurang T M. Tutup kurung. Keterangannya T dalam T yaitu suhu CPU pada tertentu. T, M kecil, suhu lingkungan, dan K konstanta pendinginan. Jadi persamaan tersebut termasuk ODE, ODE 1, dan persamaan diferensial linear sederhana. Solusi umum dan solusi khusus. Penyelesaian persamaan diferensial dilakukan menggunakan metode integrasi untuk memperoleh solusi eksak. Langkah penyelesaiannya memisahkan variabel suhu T dan waktu T. Melakukan proses integrasi pada kedua ruas, lalu menentukan konstanta berdasarkan kondisi awal CPU. Solusi khusus diperoleh dengan memasukkan kondisi awal, yaitu suhu awalnya CPU T sama dengan 90 derajat Celcius. Lalu suhu lingkungannya T besar M kecil dengan 24 derajat Celcius. Solusi eksak menggambarkan perubahan suhu CPU dari kondisi panas menuju suhu lingkungan secara bertahap. Nah,
Nah, oke, pada slide ini saya menjelaskan simulasi numerik menggunakan metode Euler. Nah, metode Euler digunakan untuk mencari solusi pendekatan dari persamaan diferensial secara komputasi. Jadi, jika solusi eksak sulit dihitung secara langsung, kita dapat menggunakan metode ini untuk memperkirakan hasilnya langkah demi langkah. Nah, rumus dasar metode Euler adalah Tn tambah 1 sama dengan Tn tambah H kali F dalam kurung T. Nah, di mana Tn itu adalah suhu pada waktu ke N, Tn tambah 1 adalah suhu pada langkah berikutnya, H adalah ukuran langkah atau interval waktu, dan F dalam kurung T adalah fungsi laju perubahan suhu. Nah, di sini ada parameter simulasi yang digunakan. Yang pertama itu ada T0 sama dengan 10 derajat Celcius. Ini adalah suhu awal CPU yang artinya pada menit ke-0 suhu CPU diasumsikan sebesar 90 derajat Celcius sebelum proses pendinginan berlangsung. Yang kedua itu adalah Tm sama dengan 24 derajat Celcius. Ini adalah suhu lingkungan atau suhu ruangan. Karena suhu CPU lebih tinggi daripada suhu lingkungan, maka CPU akan melepaskan panas sehingga suhunya turun mendekati 24 derajat Celcius. Nah, yang ketiga itu ada K sama dengan 0,08. Nah, nilai ini adalah konstanta pendinginan. Angka 0,08 menunjukkan seberapa cepat proses pendinginan terjadi. Semakin besar nilai K, maka semakin cepat suhu CPU turun menuju suhu lingkungan. Nah, yang keempat itu ada waktu simulasi 60 menit, yang artinya proses pendinginan diamati selama 1 jam. Dan yang terakhir itu ada jumlah langkah 30 iterasi. Karena total waktu simulasi 60 menit dan dibagi menjadi 30 langkah, maka ukuran langkahnya adalah H sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi setiap iterasi metode Euler menghitung perubahan suhu CPU untuk interval waktu 2 menit. Nah, jadi metode Euler ini untuk menghitung suhu CPU secara bertahap. Nilai suhu pada langkah berikutnya selalu dihitung berdasarkan suhu sebelumnya, sehingga kita dapat melihat bagaimana suhu CPU menurun dari 90 derajat Celcius dan perlahan mendekati suhu lingkungan yaitu 24 derajat Celcius. Nah, baik, pada slide selanjutnya ini ditampilkan hasil simulasi pendinginan CPU menggunakan metode Euler dan dibandingkan dengan solusi eksak. Nah, grafik ini memiliki sumbu X menunjukkan waktu yaitu dari 0 sampai 60 menit dan sumbu Y menunjukkan suhu CPU dalam derajat Celcius. Nah, di sini terdapat dua kurva. Yang pertama itu ada garis biru yang merupakan hasil perhitungan menggunakan metode Euler, sedangkan garis oranye ini merupakan solusi eksak, yaitu solusi analitik dari persamaan diferensial. Nah, dari grafik dapat dilihat bahwa pada menit ke-0 suhu CPU berada di 90 derajat Celcius. Nah, ini sesuai dengan kondisi awal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian suhu CPU terus menurun secara eksponensial, yang artinya penurunan suhu berlangsung cepat di awal lalu semakin lambat seiring waktu. Nah, hal ini sesuai dengan hukum pendinginan Newton, yaitu laju pendinginan bergantung pada selisih suhu CPU dengan suhu lingkungan. Nah, selanjutnya ini dapat dilihat bahwa kurva metode Euler hampir berimpit dengan solusi eksak. Nah, ini menunjukkan bahwa metode Euler mampu memberikan pendekatan yang cukup akurat terhadap solusi sebenarnya. Namun, terdapat sedikit perbedaan antara kedua kurva, terutama pada beberapa titik. Nah, perbedaan ini disebut galat diskritisasi, yaitu kesalahan yang muncul karena metode Euler menghitung solusi secara bertahap menggunakan interval waktu tertentu, yaitu 2 menit setiap langkah. Nah, selanjutnya setelah melihat bahwa hasil metode Euler cukup dekat dengan solusi eksak, pada slide ini saya akan menganalisis galat atau error yang dihasilkan oleh metode Euler. Nah, pengujian dilakukan dengan membandingkan dua ukuran langkah yaitu H sama dengan 2 menit
dan H sama dengan 0,5 menit. Nah, yang pertama itu untuk H sama dengan 2 menit. Nah, ini artinya setiap satu kali iterasi waktu bertambah 2 menit. Nah, keuntungannya adalah jumlah perhitungannya lebih sedikit sehingga proses komputasi lebih cepat. Namun kekurangannya, karena interval waktunya cukup besar, hasil metode Euler memiliki penyimpangan yang lebih besar terhadap solusi eksak atau menghasilkan galat yang lebih besar. Nah, yang kedua itu untuk H sama dengan 0,5 menit. Artinya setiap iterasi hanya bertambah 0,5 menit. Nah, di sini keuntungannya karena langkahnya lebih kecil, perhitungan dilakukan lebih detail sehingga hasilnya lebih mendekati solusi eksak. Tetapi jumlah iterasi menjadi lebih banyak sehingga waktu komputasi juga meningkat. Nah, dari perbandingan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ukuran langkah atau H ini sangat mempengaruhi tingkat akurasi metode Euler. Semakin kecil nilai H, maka hasil yang diperoleh akan semakin akurat dan galat yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai H semakin besar, maka perhitungannya memang lebih cepat tetapi galatnya juga akan semakin besar. Pada slide ini akan menjelaskan keterkaitan antara kasus pendinginan CPU yang kami kerjakan dengan beberapa konsep komputasi, yaitu integral, simulasi numerik, dan metode Monte Carlo. Nah, yang pertama itu ada integral. Nah, di sini integral digunakan untuk memperoleh solusi eksak dari persamaan diferensial yang menggambarkan perubahan suhu CPU. Nah, melalui integral, perubahan suhu yang sangat kecil pada setiap waktu digabungkan menjadi sebuah fungsi suhu secara keseluruhan. Nah, pada kasus kami, hasil integral menghasilkan solusi eksak yang kemudian digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi akurasi metode Euler. Nah, yang kedua itu ada simulasi numerik. Nah, pada kenyataannya, persamaan diferensial bersifat kontinu, artinya perubahan suhu terjadi secara terus-menerus. Namun, komputer lebih mudah menghitung data yang berbentuk diskrit atau bertahap. Karena itu, model kontinu diubah menjadi langkah-langkah kecil menggunakan metode Euler. Nah, metode Euler menghitung suhu CPU sedikit demi sedikit pada setiap interval waktu. Misalnya, setiap 2 menit hingga diperoleh hasil simulasi selama 60 menit. Nah, yang ketiga itu ada metode Monte Carlo. Nah, metode Monte Carlo merupakan metode numerik yang menggunakan probabilitas dan bilangan acak untuk memperoleh hasil pendekatan. Metode ini berbeda dengan metode Euler yang kami gunakan. Jika metode Euler bersifat deterministik, artinya dengan data awal yang sama akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Sedangkan Monte Carlo bersifat stokastik sehingga hasilnya dapat berbeda karena dipengaruhi oleh bilangan acak. Nah, pada penelitian ini kami tidak menggunakan Monte Carlo, tetapi konsep ini dipelajari sebagai pembanding terhadap metode numerik yang digunakan. Nah, jadi pada proyek ini, integral digunakan untuk memperoleh solusi eksak, simulasi numerik digunakan untuk mengubah model kontinu menjadi bentuk yang dapat dihitung komputer, dan metode Euler digunakan sebagai metode numerik utama untuk mensimulasikan proses pendinginan CPU. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum pendinginan Newton mampu menggambarkan proses pendinginan CPU dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil simulasi yang menunjukkan bahwa suhu CPU menurun secara bertahap dari 90 derajat Celcius dan akhirnya mendekati suhu lingkungan yaitu 24 derajat Celcius. Nah, selanjutnya solusi analitik atau solusi eksak digunakan sebagai acuan untuk membandingkan hasil simulasi numerik. Nah, dari perbandingan tersebut terlihat bahwa hasil metode Euler memiliki pola yang hampir sama dengan solusi eksak. Nah, dengan demikian metode Euler dapat digunakan sebagai metode numerik yang cukup baik untuk mendekati solusi persamaan diferensial pada kasus pendinginan CPU. Namun, tingkat akurasi metode Euler dipengaruhi oleh ukuran langkah
perhitungan atau nilai H. Semakin kecil nilai H, maka hasil simulasi akan semakin mendekati solusi eksak dan galat yang dihasilkan juga semakin kecil. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa metode Euler merupakan metode yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup akurat untuk mensimulasikan proses pendinginan CPU berdasarkan hukum pendinginan Newton. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami apa itu konsep ODE dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.